keselamatan yang kau berikan bagiku. Takkan ku gentar sebab kau besertaku, sebab tangan Tuhan memegang hidupku. Perkara besar ku majulah. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah online Gereja City of Love. Saya juga mengucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali mengikuti ibadah online. Dan pada hari ini kita akan diikuti dengan perjamuan kudus. Mohon dapat dipersiapkan roti dan minuman berwarna untuk mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, saya mengajak kita semua untuk mendeklarasikan Pantekosta ketiga. Pantekosta ketiga. 1. Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat terkasih, saya rindu kita untuk ikut dalam ibadah online ini dan kita akan puji-pujian dan selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi olehnya. Mari kita bawa hati lebih lagi untuk menyembah Tuhan Allah yang luar biasa di hidup kita, saudara. Persiapkan hatimu, saudara. Berikan persembahan yang terbaik untuk Allah kita. Haleluya. Mari saudara bangkit bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, Dia besar di hidup kami. Haleluya. Kami membawa yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Haleluya. Serukan saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
Raja di hidup kami Tuhan. Haleluya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa, katakan, api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Katakan, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Sekali katakan, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Raja. Haleluya. Kau Raja di hidup kami Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita lebih lagi saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terus berbicara di hidup kami Tuhan Yesus. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Katakan, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang
Kami bersyukur Tuhan, Kau yang terbaik Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Jesus, You are good. Hallelujah. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alfi Raja Guguk. Saya rindu sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita boleh memejamkan mata kita, dan kita boleh mengangkat tangan kita, membuka hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami boleh membuka hati kami, agar Roh Kudus-Mu masuk bekerja di setiap hati kami yang mendengarkan ibadah online pada saat ini. Saya percaya ada jiwa-jiwa yang rindu lawatan-Mu pada hari ini, saat ini juga. Karena kami percaya firman-Mu yang hidup akan menyembuhkan kami, akan melepaskan beban kami. Bahkan Engkau memberikan penghiburan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, saya rindu saat ini Engkau memberkati setiap yang mendengarkan, dan diberkatilah buat bangsa ini Tuhan, kami berdoa. Biarlah bangsa ini juga dipenuhi dengan keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan terjadi, ada keselamatan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, saat ini kami perkatakan Mazmur 91 yang Kau ajarkan kepada kami, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang.
Walau 1.000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI City of Love yang dikasihi Tuhan. Adalah sebuah kehormatan buat saya, Alfi Raja Guguk, bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Dan khususnya terima kasih juga kepada Pastor Timothy dan Pastor Evelyn untuk pertemanannya dan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita menerima pesan daripada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satukan hati dalam doa. Let us pray. Melebihi apa yang mata kami lihat dan hati kami rasakan, kami tahu persis Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, menyaksikan ibadah online service hari ini. Tuhan, melampaui keterbatasan hamba-Mu yang berbicara, biar Kau mengurapi setiap kami, setiap bahkan juga hamba-Mu, sehingga setiap kami menerima pesan yang begitu pribadi yang datang daripada Tuhan, melebihi setiap kata-kata hamba-Mu yang terbatas. Roh Kudus, ambil alih waktu-waktu ke depan, biar kami boleh menerima dan Kau berbicara sebagaimana Engkau inginkan untuk kami mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Journey of Purpose atau perjalanan dari sebuah tujuan. Krisis adalah waktu yang tepat untuk kita kembali berpikir ulang atau mengingat tentang purpose atau tujuan hidup. Bahkan di dalam krisis pun Tuhan bisa memperjelas dan meneguhkan tujuan hidup kita. Karena mengenali tujuan hidup adalah satu hal, menghidupi tujuan hidup adalah hal yang lainnya. Kolose 1 ayat 15-17 katakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu, dengarkan ini saudara, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berdasarkan ayat ini, kita mengerti bahwa hidup kita adalah tentang Tuhan yang memakai kita untuk rencana dan tujuannya. Kita tidak menggunakan Tuhan untuk mencapai impian atau harapan kita. Karena kita adalah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Sekali lagi saya akan katakan bahwa hidup kita, hidup saudara dan saya adalah tentang Tuhan yang memakai kita untuk rencana dan tujuannya. Karena kita adalah instrumen untuk mencapai tujuan Tuhan bagi hidup kita.
Nah, bila hidup kita adalah tentang menggenapi tujuan Tuhan buat hidup kita atau melalui hidup kita, maka saya yakin bahwa Tuhan sangat amat tertarik untuk kita mengenali tujuan tersebut, bahkan melampaui atau melebihi usaha kita untuk mencarinya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Roma 8 ayat 5 katakan demikian. Orang-orang yang masih hidup sesuai kelemahan manusia, tujuan hidup mereka untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Baca sama-sama dari kata tetapi 3, 4. Tetapi orang yang bergantung kepada siapa saudara? Roh Kudus, lebih keras lagi, ditolong olehnya untuk berpikir sesuai kehendaknya. Makanya saya yakin bahwa orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, salah satu cirinya adalah dia menghidupi tujuan hidup Tuhan buat dirinya. Dia tidak memakai Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya, tapi dia adalah alat atau instrumen untuk menggenapi rencana Tuhan bagi atau melalui hidupnya. Nah, bila hidup kita adalah tentang menggenapi tujuan Tuhan bagi hidup kita, Tuhan juga yang akan memastikan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita akan mengarahkan kita kepada tujuan itu. Selama kita terus menjadikan hidup kita tentang Tuhan dan bukan tentang diri kita. Makanya tidak heran jika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, di Roma 8:28, bahwa sekarang kita boleh yakin bahwa bagi semua kita yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur segala hal yang kita alami dan hadapi supaya hal-hal itu menghasilkan kebaikan. Baca sama-sama dari kata karena 3-4. Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih olehnya sesuai dengan rencananya atau tujuannya. Terjemahan bahasa Inggrisnya dari New King James Version katakan demikian. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His, not ours, but His purpose. Nah, melalui ayat ini sepertinya Rasul Paulus ingin berkata bahwa akan lebih mudah untuk kita melewati krisis dan menanggung penderitaan ketika kita memiliki tujuan hidup yang berasal daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya berdasarkan ayat Roma 8:28 tadi, saya berkesimpulan ada dua kondisi atau prinsip supaya ayat ini berlaku. Yang pertama adalah ini, hidup kita adalah untuk melakukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kata kuncinya adalah tujuan Tuhan. Yang kedua, respons dalam mengenali dan menghidupi tujuan Tuhan adalah terus mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan? Yaitu tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, dua kondisi, tujuan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, ada salah satu tokoh di Alkitab yang dalam ia menghidupi tujuan hidup Tuhan bagi dirinya selalu mengingat kedua prinsip ini. Mengasihi Tuhan dan juga tujuan Tuhan. Siapa dia? Namanya Yusuf. Mari kita cermati kehidupan Yusuf berdasarkan 4 fase perjalanan yang dia lewati. Fase-fase seperti apakah yang Yusuf alami dalam dia menghidupi tujuan Tuhan bagi hidupnya. Dan kita akan juga mencermati bagaimana Yusuf merespons. Fase yang pertama adalah fase preparation atau persiapan. Kisah Yusuf dimulai sejak ia muda, yaitu 17 tahun. Tuhan seperti sudah melihat dan mempersiapkan Yusuf melalui kesetiaannya menggembalakan kambing domba ayahnya. Kejadian 37 ayat 2 mencatat bahwa inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf selain terbiasa melakukan setiap tanggung jawab yang ditaruh di tangannya, dia juga terbiasa untuk hidup benar.
Sehingga setiap kejahatan yang ke-10 kakaknya buat akan selalu dilaporkannya kepada Yakub ayahnya. Mungkin perilaku ini juga yang membuat Yusuf menjadi kesayangan Yakub, selain karena Yusuf lahir di masa tua dari Yakub. Tujuan Tuhan bagi hidup Yusuf diawali dengan 2 mimpi, yaitu bahwa suatu hari ia akan menjadi penguasa termasuk atas keluarganya. Namun belum jelas mengapa Tuhan ingin Yusuf menjadi penguasa dan di mana ia akan berkuasa. Sejak awal perjalanan Yusuf diwarnai dengan penolakan demi penolakan dari saudara-saudaranya. Kakak-kakaknya tidak ramah karena ia menjadi favorit Yakub dan bahkan Yakub memberi Yusuf jubah multiwarna yang waktu itu sebagai lambang kesayangan. Mereka pun makin benci dan iri karena kedua mimpi yang Yusuf sampaikan. Yusuf sendiri tidak bisa mencegah kebencian dan iri hati saudara-saudaranya. Karena dia tidak pernah meminta untuk menjadi anak kesayangan Yakub atau dipercayakan mimpi-mimpi oleh Tuhan. Meskipun ditolak, Yusuf tetap menjaga hatinya terhadap perilaku buruk kakak-kakaknya itu. Ketika Yakub memintanya untuk mengecek keadaan kakak-kakaknya, Yusuf tetap melakukannya. Meskipun menurut saya dia punya alasan untuk ngambek dan bahkan tidak mau melakukannya. Nah saudara, tanah Kanaan terkenal dengan daerah yang berbukit-bukit terjal. Dan di sepanjang perjalanan dia mengecek kakak-kakaknya itu atau mencari kakak-kakaknya itu, hiduplah banyak binatang buas. Ia pun harus berjalan kurang lebih 100 km dari lembah Hebron ke Sikem. Yusuf gak ketemu mereka di Sikem dan ia pun harus melanjutkan perjalanan ke Dotan ekstra 20 km. Jadi total kurang lebih 120 km. Can you imagine that? Jalan kaki. Ya hari-hari ini kalau sepeda mungkin masih gampang ya. Tapi kalau jalan kaki 120 km, wow. Meskipun sudah dipercayakan dengan mimpi, Yusuf belum mengerti bagaimana mimpi itu jadi kenyataan. Yang pasti, Yusuf tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan dengan tetap melayani perintah ayahnya dan tidak menggunakan kebencian saudara-saudaranya sebagai alasan untuk tidak melakukan the extra miles. Dari respons Yusuf ini kita belajar bahwa tujuan hidup akan lebih mudah dikenali dan dihidupi dalam postur melayani. Karena melayani akan mengondisikan fokus kita melampaui keadaan diri kita sendiri dan membantu kita melihat dari perspektif yang lebih besar. Melayani itu selalu dimulai dengan apa yang sudah ada di tangan kita. Kita juga belajar bahwa penolakan yang dialami bisa Tuhan pakai untuk menjadi arah baru dalam kehidupan kita. Your rejection can be your redirection. Fase yang kedua, yaitu fase breaking atau penghancuran. Fase penghancuran ego daripada Yusuf ini terjadi ketika setelah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Dotan. Kejadian 37 mencatatnya. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, kakak-kakaknya. Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu.
Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Nah, saudara, perilaku saudara-saudara Yusuf ini seperti membuat Yusuf kehilangan hak atas dirinya sendiri. Mereka berkonspirasi untuk membunuh Yusuf. Mereka juga mencemoohnya dengan bilang, ini tukang mimpi itu sudah datang. Mereka berusaha merusak identitas Yusuf dengan mencoba melepaskan jubah pemberian ayah mereka. Mereka pun akhirnya menjual Yusuf menjadi budak dengan harga 20 shikal perak. Ada dua hal yang kita pelajari di fase the breaking ini, fase penghancuran ego ini. Agar tujuan Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita, Ia perlu membawa kita keluar dari rasa nyaman, kepastian, dan perasaan berhak kita. Sekali lagi, seringkali untuk supaya tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan seringkali terpaksa, kalau boleh saya katakan, Dia membawa kita keluar dari rasa nyaman, kepastian atau certainty, dan juga perasaan berhak yang mungkin kita miliki. Tuhan perlu menghancurkan semua keakuan kita supaya skenario terbaiknya lah yang terjadi. Karena tujuan Tuhan bagi hidup kita selalu lebih tinggi dari rancangan-rancangan dan jalan-jalan kita. When we think what we think is breaking us, God is using it to strengthen us. Yang kita pikir itu menghancurkan kita, sebetulnya Tuhan sedang menggunakannya untuk memperkuat dan memantapkan langkah kita masuk ke dalam tujuan Tuhan buat hidup kita. Fase yang ketiga, distraction, gangguan atau fase pengalihan. Kejadian 39 mencatat demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan kembali memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perkenanan Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga dengan cepat Yusuf berubah dari seorang budak atau seseorang pesuruh, seseorang budak jadi orang kepercayaan kepala pengawal raja. Dari seseorang yang dikuasai dan dihina oleh saudara-saudara kandungnya menjadi seseorang yang diberikan kuasa yang begitu besar. Lalu gangguan mulai datang. Berkali-kali dari hari ke hari Yusuf digoda oleh Tante Poti, istri daripada Potifar ini untuk tidur dengan dia. Sejak godaan pertama, Yusuf dengan tegas menarik batasan. Kejadian 39 ayat 8 melanjutkan. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Lihat jawaban Yusuf atau kalimat Yusuf ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara lihat tindakan ini di mana Yusuf memilih untuk mengasihi Tuhan karena dia tahu hidupnya adalah tentang
hidup tujuan Tuhan buat kehidupannya. Itu sebabnya pernyataan yang terakhir tadi keluar. Kadang kuasa membuat seseorang menjadi besar kepala. Tapi tidak demikian halnya dengan Yusuf. Meski kuasanya begitu besar di rumah Potifar, dia mengakui bahwa hanya karena perkenanan Tuhanlah yang membuat Potifar mempercayai Yusuf. Crisis reveals one's strength, but power reveals their character. Krisis seringkali mengungkapkan kekuatan atau kelemahan seseorang. Tapi kuasa seringkali mengungkapkan karakter orang tersebut. Penolakan Yusuf kepada ajakan-ajakan itu membuat dia di posisi di mana dia difitnah dan akhirnya dipenjara. Namun karena perkenanan Tuhan, Yusuf kembali dapat perkenanan Tuhan. Dia pun menjadi kesayangan dan tangan kanan dari kepala penjara. Ketika dipenjarakan bersama dengan juru minum dan juru roti Firaun, Yusuf berhasil mengartikan mimpi kedua orang tersebut dengan tepat. Meskipun pada awalnya Yusuf berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa menerangkan arti mimpi, namun Yusuf berpesan bahwa setelah juru minum itu bebas dan kembali ke istana Firaun, ia minta tolong supaya ia pun dikeluarkan dari penjara sebagai balas budi. Nah, saudara, setelah mengalami perkenanan Tuhan beberapa kali atas dirinya, Yusuf pun mulai sombong. Yusuf mulai merasa berhak karena dia bisa mengartikan mimpinya, dia merasa berhak untuk ditolong. Dia kembali fokusnya dari tadinya mengakui perkenanan atau pertolongan Tuhan, dia mulai mengandalkan pertolongan atau kekuatan manusiawinya. Namun Tuhan ingin supaya Yusuf tetap murni dalam menjalani tujuan hidupnya. Sehingga Kejadian 40 ayat 23 mencatat, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. 2 years later, Kejadian 41 mencatat, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Yang tadinya berharap bisa cepat keluar dari penjara, penantian Yusuf bertambah 2 tahun. Yang perlu kita ingat adalah jika Tuhan menunda, tidak berarti Tuhan menyangkali janji-janjinya. Raymond Edman katakan demikian, delay never thwarts God's purpose. It only polishes his instrument. Penundaan tidak pernah membatalkan atau menghancurkan tujuan Tuhan. Namun penundaan seringkali hanya mempersiapkan, memoles instrumen atau alatnya. Ketika tujuan Tuhan bagi hidup kita belum sejelas yang kita harapkan, gangguan seringkali datang dalam bentuk godaan, kesombongan, atau penundaan. Dan ketiga hal tersebut sangat berpotensi untuk mengalihkan mata kita dari tujuan tersebut. Itu sebabnya saudara, jangan berusaha mempercepat proses yang Tuhan izinkan. Dengan mengandalkan kekuatan manusia, dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena yang kita akan dapatkan hanya kekecewaan. Itu sebabnya Amsal 3 ayat ke-6 dari terjemahan bahasa Inggris katakan demikian, in all your ways, know, recognize, and acknowledge him. And he will direct, make straight, and plain your paths. Dalam perjalanan menghidupi tujuan hidup Tuhan buat hidupmu, ketahui cara kerjanya, kenali karakternya, dan akui kedaulatan Tuhan, maka dia akan direct, mengarahkan, make straight, meluruskan yang tadinya berliku-liku, and make plain, memperjelas langkahmu. Tidakkah ini luar biasa, saudara? Fase yang terakhir, promotion atau fase promosi.
Kejadian 41 kita akan baca sama-sama dari ayat ke-9. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula lah yang terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Saudara, sepertinya 2 tahun lalu si juru minum ini kayak hun-hun. Kayak udah lupa aja tiba-tiba sama Yusuf. Tapi sekarang justru ia dipakai Tuhan untuk memberitahukan tentang bagaimana Yusuf mengartikan mimpi mereka dan diberitahukannya kepada Firaun. Orang yang dulu melupakan Yusuf, orang yang sama menjadi bagian dari promosi Yusuf. Menurut saya ini adalah skenario yang di luar akal sehat kita. Tuhan kembali memakai Yusuf untuk menjadi satu-satunya orang yang bisa mengartikan mimpi Firaun tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Kejadian 41 mencatatnya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini? Seseorang yang penuh dengan roh Allah, kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitakan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah yang kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara, Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah, yang bisa menafsirkan mimpi, berakal budi, dan bijaksana karena bisa memberikan jalan keluar untuk antisipasi masa kelaparan dengan begitu sistematis. Tuhan tahu persis kapan Yusuf siap untuk mendapatkan promosi. Kapan kekuasaan tidak akan menyilaukan matanya dan justru bisa memakainya untuk menolong orang-orang di tahun kelaparan. Kejadian 42 mencatat demikian. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Orang paling sakti kedua. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat di negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Perlu 13 tahun sejak Yusuf diberi mimpi sampai dia akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dari sebuah mimpi, dan mimpi itu jadi kenyataan, 13 tahun. Perlu 20 tahun sejak Yusuf mendapat mimpi, keluarganya akan sujud kepadanya, dan itu menjadi realita. Mari kita lihat Kejadian 50 ayat ke-20. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Ingat tadi Roma 8 ayat 28? Supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Nah, saudara, dalam perjalanan kita mencari atau menghidupi tujuan Tuhan bagi hidup kita, jika kita terus mengasihi Tuhan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, setiap hal hanya bisa mendatangkan kebaikan.
Ingat kedua prinsip tadi, di fase manapun saudara berada saat ini. Tetap mengasihi Tuhan dan tetap ingat bahwa hidup kita adalah tentang menggenapi tujuan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan tujuan Tuhan. Dan saya akan tutup dengan beberapa tantangan kepada saudara. Baik kita yang sudah menghidupi tujuan Tuhan, sedang menghidupi tujuan Tuhan, atau bahkan sedang mencari tujuan Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama tantangan saya, mulailah melayani. Karena jika kita tidak punya rencana untuk melayani, sebenarnya kita nggak perlu purpose. Karena tujuan selalu berbicara tentang sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Berhenti hanya menjadi penikmat, mulai menjadi kontributor. Mulailah melayani. Yang kedua, buat saudara yang sudah melayani, teruslah melayani. Ya, saya tahu persis, kadang-kadang pelayanan bisa menjengkelkan dan begitu tidak menyenangkan. Tapi ketahuilah bahwa sikap melayani inilah yang akan memelihara kita untuk terus hidup dalam tujuan Tuhan buat hidup kita. Yang ketiga, bagi saudara yang mungkin sedang mengalami godaan, kesombongan, dan penundaan. Ketiga hal tersebut seringkali mengalihkan fokus kita. Tapi terus ketahui cara kerjanya, kenali karakternya, dan akui kedaulatannya. Dengan disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengarahkan, meluruskan, dan memperjelas langkah kita. Dan yang terakhir, bagi saudara yang mungkin sudah bergabung dengan online service di KB City of Love selama ini, atau bahkan sudah ada datang ke ibadah sebelum pandemi. Kelilingilah hidup saudara dengan orang-orang yang juga menghidupi tujuan Tuhan bagi hidup mereka. Itu sebabnya saya akan menantang setiap saudara untuk mulai atau terus tertanam di dalam komunitas sel. Di mana di gereja ini dikenal dengan nama Cove atau Community of Love. Karena ada kekuatan ekstra dalam menghidupi tujuan Tuhan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti sampai pada saat ini, tapi firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Kudus, aku berdoa, berbicara kepada setiap kami. Bantu kami untuk mencerna setiap firman yang sudah kami dengar. Bantu kami untuk menindaklanjuti setiap poin pembelajaran, apa yang Tuhan ingin kami mulai lakukan. Dan bantu kami untuk menjadi juga pelaku-pelaku firman. Karena kebenaran yang kami lakukanlah yang akan mulai mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Benih kebenaran yang ditabur akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan setiap buah yang dihasilkan dari pohon kehidupan kami manis dirasakan banyak orang. Waktu mereka melihat buah yang dihasilkan, waktu mereka melihat perubahan hidup kami, mereka pun memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang sudah menerima pesan Tuhan berkata, amin, amin, dan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati saudara dan kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus dikhususkan buat orang-orang yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun yang belum percaya, jangan mengikuti perjamuan kudus. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin saudara. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin saudara. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita taruh cawan kita saudara, dan kita angkat dua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami masuki bulan yang terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur pemeliharaanmu, penyertaanmu. Kami boleh melewati hari-hari kami Tuhan. Walaupun keadaan pandemi seperti ini Tuhan, tapi kami boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Kami semua boleh sehat, kami semua boleh terus aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Kami telah dilahirkan kembali dengan dalam kasih-Mu, dalam air kehidupan itu dan dalam Roh Kudus. Setiap kami Tuhan tidak sama lagi, melalui proses ini kami jadi dewasa secara rohani kami. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu. Kami percaya semua kami akan terus sehat. Semua kami akan terus aman dalam perlindungan-Mu. Semua kami akan dibuat berhasil. Kami percaya Tuhan, kami akan masuk ke tahun 2021 nanti dengan kemenangan demi kemenangan di dalam tangan kami. Berkati terus anak-anak-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Sertai terus, hiburkan yang susah. Tolong Tuhan yang lemah menjadi kuat kembali Tuhan. Terima kasih yang sakit Kau sembuhkan. Bahkan juga Tuhan yang hatinya atau jiwanya Tuhan mengalami kesesakan saat ini menerima kelegaan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa juga untuk anak-anak-Mu yang telah membawa persembahan. Bahkan juga telah mengembalikan perpuluhan. Kami mengasihi-Mu karena itu kami mau mentaati firman-Mu. Berkati semuanya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Semua diberkati,
semua Tuhan menerima, Tuhan penyertaan Tuhan selalu. Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat. Kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta perlukan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul,
ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami beri pujian kami bagimu di tempat yang maha tinggi, bersorak